Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo. Hari ini, Rabu 5 April 2023, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mazmur pasal 149 ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Dalam bahasa Batak Toba, ai lomodo rohani jahuba mida bangsona di paheido akana dangol marhite-hite hatuaon. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berdasarkan perikop Mazmur 149 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-9, kita dapat melihat tentang penegasan keyakinan iman tentang hal-hal yang Tuhan kerjakan ketika Ia berkenan terhadap umat-Nya. Pertama, Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Dalam pimpinan Roh Kudus tentang Tuhan yang menyelamatkan umat-Nya, pemazmur menulis demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ketika Tuhan berkenan kepada umat-Nya, maka yang terjadi atas hidup kita ialah bahwa ada keselamatan dari Tuhan bagi kita. Keselamatan dari Tuhan bagi umat-Nya itu adalah keselamatan yang sempurna dan total, baik jasmani, ekonomi, dan keselamatan secara rohani. Keselamatan itu komprehensif, tidak sempit, tetapi luas dan lengkap. Itulah yang kita akan alami ketika Tuhan berkenan kepada kita. Sekali lagi, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian anugerah Allah semata. Kedua, Tuhan mengaruniakan sukacita bagi umat-Nya. Dalam pimpinan Roh Kudus, tentang Tuhan yang mengaruniakan sukacita bagi umat-Nya, pemazmur menulis demikian. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Mazmur 149 ayat 5 sampai dengan 6a. Ketika Tuhan berkenan kepada umat-Nya, maka yang terjadi atas kita umat-Nya ialah bahwa ada sukacita yang dilimpahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa memuji, menyembah, dan bersorak-sorai, bukan karena kita bisa dan mampu, tetapi Tuhanlah yang berkarya di dalam kita, sehingga kita bisa bersukacita. Sukacita yang kita miliki tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di dalam dan di luar diri kita, tetapi sukacita itu lahir dari suatu persekutuan harmonis dengan Tuhan. Jadi, ketika Tuhan berkenan kepada umat-Nya, maka pasti Tuhan mengaruniakan keselamatan bagi umat-Nya. Tuhan pasti mengaruniakan sukacita bagi umat-Nya. Itulah sebabnya, kita harus senantiasa bersyukur atas perkenaan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita terus berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal di kehidupan kita. Mazmur ini dapat kita maknai dan dipakai dalam memuji Allah karena Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita atas kuasa dosa dan maut. Kini kita sebagai orang percaya secara pribadi dan secara persekutuan atau gereja diundang menyanyikan sorak-sorai dengan lagu baru, hati dan pikiran yang baru, perilaku yang baru, dan tingkah laku yang baru. Mengapa? Karena Allah di dalam kasih-Nya sudah mengutus anak-Nya
Yesus Kristus sebagaimana untuk berkenan kepada kita, menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib, mati, dan kebangkitannya. Hal ini akan kita rayakan beberapa hari ke depan, yaitu memperingati kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung dan perayaan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari Mazmur ini kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dipanggil untuk tetap berusaha hidup saleh. Untuk bisa menjalani hidup saleh dibutuhkan kerendahan hati. Ketika orang mampu bersikap rendah hati, ia pun akan mampu menekan egoisme. Hal ini penting karena ego inilah yang seringkali menyebabkan manusia sombong dan congkak, yang justru akan menjatuhkan ke dalam dosa dan pada akhirnya akan menuju kematian. Untuk menjadi orang saleh dibutuhkan kesadaran penuh tentang siapa kita dan apa yang mesti kita lakukan. Kita adalah umat Allah yang patut tunduk kepadanya serta terus berusaha untuk melakukan kehendaknya. Kerendahan hati Yesus sampai ia rela mati di kayu salib adalah teladan penting bagi kita. Sebagaimana Yesus pada akhirnya menang atas maut, kemenangan yang sama akan kita peroleh juga di dalam Allah. Melalui Mazmur ini kita belajar bahwa atas perkenaan Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan dan penerimaan atas mahkota keselamatan bagi mereka yang dikasihi Tuhan. Untuk itu, mari kita terus berusaha hidup saleh dan rendah hati. Maka nyanyian baru akan terus bergema dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami betapa kami berbahagia dan bersuka cita karena Tuhan senantiasa berkenan atas dan ke dalam kehidupan kami. Atas perkenaan Tuhanlah yang menyadarkan kami, jika kami memiliki kerendahan hati, maka kami akan menerima mahkota keselamatan. Ajari dan ingatkan kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati, dengan meneladani kerendahan hati Yesus yang telah menjadi juru selamat bagi kami. Kami percaya kerendahan hati akan membawa sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Immanuel.